Halo, iya, iya, benar-benar. Kalian masih di kuliah, masih di kampus? Oh, ah, halo, mm, ya, oke, okay. Udah 1,5 berarti 1,5 tahun di ini SMA Cinta Kasih Suci. Oh, oke, okay. Sekarang aku jelasin ya sistem kurikulum di apa namanya sekolah. Sekarang kan kalau kalian dengar itu ada kurikulum merdeka. Sama sih di kampus juga begitu kan, merdeka. Nah, sekarang ada dua kurikulumnya tuh. Jadi kalau untuk SMA sendiri kelas 10 sama 11 itu makai kurikulum merdeka. Sedangkan kelas 12 itu masih K13. Nah, karena saya megangnya kelas 10 11, jadi pakai kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu udah nggak ada RPP. Gantinya namanya modul ajar. Jadi sistemnya itu kita kayak buat buku per bab, isinya materi dari mana aja, jadi nggak cuma satu buku, misalkan saya pakai buku ini udah ini pegangannya, enggak, tapi untuk jangkauan luas gitu, jadi nggak ada RPP, lebih tepatnya ke modul ajar sih itu ada. Oke, kalau aku memandang murid itu kayak teman aja, kayak aku ngajarin adik aku gitu kan, karena umurnya nggak nggak beda jauh ya, maksudnya sama anak SMA yang sekarang kurang lebih 6, 7, 6, 8 tahun. Jadi sebenarnya lebih enak dibikin kayak sepantaran sih, kayak adik kakak. Jadi nggak ada kesannya kayak zaman dulu, gue guru nih, lo harus hormat. Bener-bener kayak strict banget. Nggak kayak gitu. Aku lebih kayak bercanda atau ya segala, kayak gitulah kayak anak-anak SMA. Ada kan kita sebagai jatuhnya fasilitator ya, ya kan? Jadi kalau anak itu sudah benar-benar mentok, kayak kok nggak tahu jawabannya, kok Miss ini benar nggak informasinya, dari situ baru kita ambil peran kita jadi guru untuk fasilitatornya.
Apa? Aku nggak kedengeran. Orientasi kurikulum. Susah banget nih pertanyaannya. Orientasi kurikulum. Itu gimana maksudnya? Oh, apa ya? Kayaknya gak ada sih kalau aku lebih kayak ngajar itu ya bikin fun karena aku kan ngajarnya seni musik ya. Nggak mungkin seni musik ngajarinnya kayak guru matematika yang anak-anaknya diam-diam semua itu nggak mungkin. Jadi aku lebih bawa ke games atau main tebak-tebakan seperti itu sih. Walaupun dia SMA, kadang mereka juga butuh refreshing ya. Istilahnya udah belajar matematika atau belajar apa gitu. Jadi lebih di funin aja di games kayak gitu. Project ini apa maksudnya biar dia tuntas dalam pelajarannya gitu ya. Oh, oke. Okay. Kalau aku ya karena kan balik lagi ke kurikulum merdeka ya. Itu dia lebih kayak kelompok kerjanya jadi nggak individu lagi semua ke kelompok belajar kelompok lebih kayak gitu terus misalkan eh di proyekin misalkan satu satu oh ini tugas akhir nih kayak gini satu satu kelas harus mengerjakan itu jadi lebih ya ke kelompok sih ya kayak gitu nggak ada individu paling kalau individu individu tuh paling kalau misalkan lagi pembelajaran materi tertentu kayak notasi balok gitu. Itu kan bukan pemahaman satu orang, bukan pemahaman kelompok, tapi masing-masing harus bisa dapat. Nah, kalau untuk modul itu kan di sekolah itu pasti ada bidang kurikulum. Nah, di bidang kurikulum itu dia sudah ikut pelatihan, dia sih udah ikut kalau guru itu ada MGMP seperti itu. Jadi dari situ dia ngajarin guru yang lain atau in-house training kita ada pelatihan itu untuk cara membuat modul ini saya kasih bagannya kayak gini kamu tinggal masuk-masukin tujuan pembelajarannya apa terus materinya mau dimasukin apa itu kayak gitu jadi udah dapet bagannya tuh udah dapet. Oke karena saya sekolahnya sekolah Buddha sebenarnya kita ada berapa ya semua semua agama berarti kan jadi kalau pelajaran pelajaran agama ya masing-masing gitu cuma Alkitabiah. Alkitabiahnya kayak gimana nih? Nah, oh, oke. Okay. Jadi kalau di tempat saya Buddhis itu sebenarnya ajarannya hampir sama kayak Kristen karena kalau di kita itu ada budaya humanis, ada pembelajarannya sendiri budaya humanis di mana kita cara bertutur kata atau misalkan berbagi terus pokoknya kalau kalian searching tentang suci itu pasti keluarnya tentang kerelawanan lebih ditekankan nah makanya
sebenarnya basic-nya ya udah pasti kayak ada kasih, ada menolong sesama, itu pasti diterapkan. Jadi apa-apa, tolong budaya humanisnya, tolong budaya humanis kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau udah kebentuk di situ. Oke, kalau untuk penilaian kayak gitu sebenarnya banyak sih ya, kayak kita ada aspek pengetahuan. Kalau pengetahuan ya berarti dari akademiknya dia, terus sikap, bagaimana dia sopan santun dan segala macam itu sikap, terus apa ya namanya, sebenarnya lebih ke proses bagaimana dia menjadi seseorang sih ya. Jadi kan kalau untuk pembelajaran ya, kalau dia walaupun dia pinter tapi attitude-nya dia jelek, menurut saya itu ya sama aja bohong gitu nilai. Lebih ke situ aja sih. Hmm, kalau sebagai komunitas belajar kesannya jadi kayak ini ya, anak-anak pinter-pinter ya. Lebih ke apa ya, di kelas itu ya kayak jadi kayak tempat bermain aja sih, belajar sambil bermain gitu, maksudnya seenggaknya dia dapat sedikit dari apa yang kita kasih gitu. Oke, cara saya misalkan gini, eee, kayak contohnya tadi ya, saya kan ulangan atau sumatif gitu untuk materi notasi balok. Nggak semua anak di situ pasti paham tentang materi yang udah saya berikan. Jadi siasat saya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ya sebelum ulangan nih saya pancing dulu, kalau bentuk not kayak gini kira-kira seperti apa gitu. Ada sebagian yang udah ngerti, ada sebagian yang enggak gitu. Jadi misalkan saya panggil, coba siapa yang berani maju contohin. Ada satu anak yang bisa ngerjain. Dari situ nanti temennya akan berproses kayak, oh ternyata ini dapetnya gini, oh ini. Lama kelamaan kan ada muncul lagi pertanyaan misalkan, Miss kok bisa dapetnya gini? Terus saya jelasin. Dari situ kan lama kelamaan dia bisa. Maksudnya, oh dia ngerti jawabannya dari sini. Oke akhirnya itu tercapai tujuan pembelajarannya. Dia checklist misalkan, oh dia akhirnya ngerti nih notasi kayak gitu. Relasinya kayaknya nggak ada deh. Oh mungkin kalau kalau untuk kayak misalkan ya kan kalau di saya ini kan macam-macam agamanya jadinya kadang ada dari apa yang saya ajarin gitu ya, ada anak yang gurunya beda nih karena dia udah kelas 12 kan beda gurunya sama saya. Jadi kadang Miss coba ajarin ini dong saya nanti mau main di Jumat ibadah atau saya ada main musik di gereja, tolong dong bantuin Miss, chordnya apa segala macam. Jadi menurut saya, oh saya ngebantu dalam pelajaran saya untuk pelayanan Tuhan ya itu membantu murid saya untuk bisa apa pelayanan
chord main musiknya seperti apa, mungkin seperti itu relasinya. Tapi kalau untuk sebagian besar kayaknya mungkin nggak ada, cuma ada beberapa segelintir yang kalau emang agamanya sama gitu. Harusnya sih ada ya. Iya, karena ya musik hati pasti pakai kalau misalkan kita menghayati ya kalau bawain lagu atau apa kan kadang kalau asal-asalan penyampaiannya nggak nyampe kayak apa penyampaiannya nggak nyampe terus pikiran kalau misalkan kita lagi belajar istilahnya matematika musiknya itu kan pakai pikiran ya, kayak gitu sih sebenarnya ada sih harusnya iya metode metode tuh kayak gimana ya sudah lama banget ya kuliah oh ini ya yang ceramah terus project based learning kayak gitu ya eh sebenarnya kalau kayak gini nih saya ditanya kayak gini nih bingung masih karena kan banyak banget ya jadi kadang ini saya ngajarnya masuknya ke dalam apa ya kadang gitu kan masih buka-buka buku tapi kalau saya nulis di modul aja sih saya tulisnya project based learning sih dari project gitu sama kalau ceramah jarang sih ceramah karena anak-anaknya tuh apa ya kayak nganggep jadi temen jadi sayanya jadi susah mau ceramah tapi kadang kalau untuk materi yang agak susah ya oke ceramah pakainya tapi kalau misalkan enggak ya paling metode project aja gitu banyak apalagi ngajar anak SMA ya istilahnya kadang nih kita nggak enaknya gini di dalam satu kelas kan ada cewek cowok kadang tahu sendiri kalau guru cewek anak-anak murid cowoknya itu lebih hyperaktif gitu jadi nggak enak saya kadang sama yang cewek-cewek nih jadi kayak takutnya ah sini-sini cuma maunya sama anak-anak cowok nggak mau saya jadi susahnya lebih ke situ sih kayak saya harus nyimbangin nih saya harus banyak ke anak-anak cewek terus anak cowok-cowok agak dikurangin kayak gitu sih kalau untuk anak SMA ya terus untuk apa ya karena mereka sudah bisa berargumentasi jadi kadang ada yang nggak mau ngalah ada yang nggak mau disalahin atau misalkan ih Yus kok gini oh gini banyak banget ininya tuntutannya gitu kalau anak SMA itu gitu sih coba ulang tadi putus. Oke biasanya saya itu eh kadang kan ada anak yang misalkan suaranya bagus nih sebenarnya cuma nggak pede makanya dari itu kayak ada lomba atau misalkan ada pentas atau ada pertemuan orang tua atau apa terus saya selalu langsung tunjuk saya bilang kamu bisa kamu nyanyi saya bilang gitu atau nggak kamu main musik atau ada yang mau untuk tampil band kayak gitu
Lebih ke situ sih saya maksudnya digali di situnya. Kalau untuk pelajaran ya mungkin nggak semua orang mau gitu. Tapi kalau untuk show off kan istilahnya mereka senang gitu kalau show off. Kayak ada pengalaman ya, misalkan anak murid saya nih, anaknya tuh diem, pendiam banget. Tapi ketika pelajaran seni dia tiba-tiba mau nyanyi nih. Dan itu suaranya bagus banget, seriosa. Cowok gitu kan, seriosa, bagus terus. Dia mikir ini anak kenapa kalau pelajaran saya diem doang terus padahal suaranya bagus gitu. Akhirnya saya coba lah. Pertama kali tuh saya coba nyanyi di ulang tahun Seci Indonesia gitu kan. Udah langsung saya cemplungin tuh yang kegede gitu. Dia dapat kan kita ada guru musik tuh empat ada 4 guru musik untuk lintas unit. Jadi kita seleksi nih. Terus pas dengar guru yang lain tuh dengar suaranya bagus banget gitu. Akhirnya dijadiin solo. Dari situ udah dia nambah nih PD-nya. Oke, terus abis itu kemarin bulan bahasa saya suruh lagi nyanyi, nyanyi ya. Terus nyanyi dia seriosa dan itu dapat standing applause dari semua teman-temannya dan dia dia sendiri kaget gitu sampai wah gitu kan akhirnya dari situ dia pasti mikir oh saya ternyata bisa ya saya pede ya kayak gitu itu sih lebih dorongnya ke situ ke lomba atau tampil-tampil gitu. Hmm. Kalian baru semester 1 ya? Terus ini kuliahnya apa jurusannya? Ah, berarti kalau itu pendidikan ya. Berarti kalau magang ditentuin. Mm-mm, mm-mm. Itu di mana? Oh, langsung masuknya ke situ ya. Bagus sih. Hmm, ya sama kayak saya dulu. Ya tolong tolong itu bilangin Madeline ya. Skripsinya dikerjain. Iya. Terus kalau misalkan itu magangnya di oh udah enak sih kalau udah ditentuin jadi kalian nggak usah ngirim-ngirim kemana-mana. Berapa ikatan dinasnya berapa tahun? Sama sih kayak Seci juga gitu kok 5 tahun. Dari Taiwan pulang ngajar di Secipik biasanya kalau kalau aku kan yang Seci Cengkareng bukan yang Pik. Ada dua, dia inter. Iya kita ya satu satu ini sih dia bedanya dia inter, kita nasional. Tapi ya muridnya banyakan yang nasional. Kalau kalau inter tuh cuma berapa ya total dari TK, SD, SMP, SMA paling nggak ada 100, 200 lah paling kalau dia. Tapi kalau kita 3.000 jauh. Mereka ini sih nggak mau nerima banyak memang kalau yang di PIK. Mm-mm. Ditentuin berapa jumlahnya. Ya, semangat ya kuliahnya. Masih ada 7 semester. Boleh ya?